Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 22 part 19. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang mulai mengacak-acak medan peperangan, dan kita juga diperlihatkan Veldway yang kena mental dengan kekuatan Diablo yang gak masuk akal. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Rimuru melihat Diablo yang sedang bertarung melawan Veldway dengan tubuh compang-camping tak karuan. Itu karena Diablo telah menggunakan energi Turnul hingga tubuhnya tidak mampu menahan kekuatannya. Jika itu dibiarkan, tubuh Diablo akan hancur dan menghilang. Namun Rimuru tidak akan membiarkan itu terjadi. Rimuru kemudian akan memberikan selnya kepada Diablo sama seperti yang ia lakukan kepada Zegion dahulu. Rimuru berkata, "Diablo, cepat gunakan ini." Rimuru kemudian melemparkan sel yang disamarkan menjadi ramuan penyembuh kepada Diablo. Menanggapi itu, Diablo langsung menggunakan instant teleportation untuk menerima sel Rimuru sama. Diablo dengan lebay berkata, "Terima kasih banyak Rimuru sama, ini akan menjadi pusaka yang sungguh luar biasa." Namun Rimuru menyela perkataan Diablo dan menyuruh Diablo untuk segera meminum itu sekarang juga. Dan tentunya, Diablo langsung meminum sel Rimuru sama tersebut. Diablo berkata, "Kufu, ini luar biasa. Sepertinya sudah tidak ada yang ditakutkan lagi." Setelah Diablo meminum sel Rimuru sama, kerusakan pada tubuh Diablo telah berhenti dan mulai pulih sepenuhnya. Dengan demikian, Diablo akan mampu menampung energi Turnul yang sangat berbahaya tersebut. Rimuru kemudian sedikit memberikan semangat kepada Diablo dan berkata, "Seperti yang diharapkan darimu, Diablo, aku akan menyerahkan urusan Veldway kepadamu, jadi lakukanlah yang terbaik." Ketika Rimuru mengatakan itu, Diablo jadi terharu dan sangat gembira. Sambil menangis, Diablo menjawab, "Serahkan saja kepadaku, Rimuru sama." Setelah Rimuru menyerahkan urusan Veldway kepada Diablo, Rimuru kemudian memusatkan perhatiannya kepada Milim yang masih mengamuk. Rimuru ingin segera menyadarkan Milim dari amukannya. Karena orang yang mampu memberikan reaksi terhadap Milim hanyalah Rimuru, Veldora, dan Gaia, Rimuru pun terus memanggil-manggil Milim. Sambil terus memanggil Milim, Rimuru memutuskan untuk menyelidiki situasi medan perang di berbagai negara. Rimuru kemudian mengaktifkan sihir pengawasan Argos dan memproyeksikan situasi negara Zurazania saat ini. Di sana Rimuru melihat orang-orang yang menjadi patung es telah terbebas. Frey, Carrion, dan yang lainnya telah terbebas juga. Namun pertarungan Gi dengan Velzard masih berlangsung dengan sangat sengit. Rimuru kemudian menggunakan telepati untuk memanggil Testarossa yang ada di Zurazania. Rimuru berkata, "Kerja bagus Testarossa, bagaimana kondisi di sana sekarang ini?" Testarossa sangat gembira dan menjawab, "Rimuru sama, sepertinya Anda berhasil kembali dengan selamat." Testarossa kemudian menjelaskan semua yang terjadi ketika Rimuru sama menghilang. Mendengar cerita dari Testarossa, Rimuru pun sangat kesal dengan kelakuan Veldway yang menyebarkan kekacauan di mana-mana. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Rimuru kemudian menyuruh Testarossa untuk terus waspada dan tidak terjebak dalam pertempuran yang berbahaya. Dan tentunya, Testarossa dengan anggun mematuhi perintah Rimuru sama. Setelah melihat situasi di Zurazania, Rimuru kemudian fokus kepada Milim kembali. Rimuru mengatakan bahwa Frey, Carrion, dan yang lainnya baik-baik saja. Jadi jangan mengamuk dan sadarlah Milim. Jika Frey melihatmu seperti itu, dia pasti akan menangis. Bahkan jika Carrion melihatmu, dia pasti akan menertawakanmu, Milim. Rimuru kemudian memperlihatkan kondisi Frey, Carrion, dan yang lainnya yang baik-baik saja.
Setelah Milim melihat Frey, Carrion, dan yang lainnya selamat, dan setelah pembicaraan yang begitu lama, Milim akhirnya mendapatkan kesadarannya kembali secara perlahan. Milim yang perlahan tersadar itu pun kembali ke dalam wujud normalnya. Melihat Milim yang telah tersadar, Chloe, Leon, Elmesia, dan yang lainnya akhirnya lega. Segera setelah itu, Rimuru langsung memarahi Milim yang membuat banyak kekacauan. Namun Elmesia mengatakan bahwa Milim-chan tidak berniat jahat, dia hanya dimanipulasi, jadi jangan meminta Milim untuk menanggung semua yang terjadi. Tapi untuk kerusakan yang terjadi di negara Sarion, Elmesia malah meminta bantuan Raja Iblis Rimuru untuk memulihkannya. Namun Veldora mengatakan bahwa Milim juga menyebabkan masalah di gerbang surga, dan sepertinya musuh yang berbahaya telah muncul di sana. Mendengar itu, Rimuru pun memarahi Milim lagi. Rimuru kemudian mengaktifkan sihir pengawasan Argos untuk melihat situasi di sekitar gerbang surga. Di sana Rimuru melihat pasukan skala besar telah berkumpul dari penjuru dunia dan peperangan telah terjadi. Itu adalah perang skala besar untuk melawan para penjajah dari dunia lain. Rimuru yang melihat situasi peperangan yang sangat kacau di sana itu pun sangat terkejut. Ini sungguh gila. Sedangkan di satu sisi, Elmesia kemudian menatap Veldwe dengan jengkel sambil melontarkan kekesalannya. Menurut Elmesia, semua kekacauan yang terjadi saat ini adalah ulah si bodoh Veldwe yang ingin menghancurkan dunia. Dia harus bertanggung jawab atas amukan Raja Iblis Milim dan semua kekacauan yang terjadi di penjuru dunia. Bagaimana kalau kita musnahkan saja si Veldwe ini? Sylvia menjawab, ini akan menjadi keinginan terbesarku untuk mengalahkannya. Tapi apakah itu boleh? Karena dari penampilannya, dia terlihat sama persis seperti Star King Veldanava. Dengan kata lain, dia mirip seperti ayahnya Milim meski warna rambut mereka sedikit berbeda. Namun Milim mengatakan bahwa Veldwe itu bukanlah ayahnya, jadi aku tak peduli jika Veldwe dimusnahkan. Karena Milim tidak masalah, maka semuanya telah sepakat untuk menghabisi Veldwe. Tapi sebelum itu, Rimuru ingin menyampaikan sesuatu kepada Milim. Setelah kita mengalahkan Veldwe, aku akan pergi membantu Gi Crimson di Zurazania. Sedangkan kau Milim, kau pergilah ke medan peperangan di Damargania dan selamatkan semua orang. Di saat Rimuru mengaktifkan sihir pengawasan Argos untuk mengawasi medan perang di Damargania, Rimuru melihat sosok anak kecil yang sedang duduk di bahu monster raksasa. Ciel kemudian mengatakan bahwa sepertinya itu adalah wujud dari naga kehancuran Ivarats. Setelah Rimuru melihat sosok naga kehancuran Ivarats yang begitu luar biasa, Rimuru kemudian mengatakan kepada Milim dan yang lainnya bahwa Ivarats sepertinya lebih kuat dari yang kita duga. Jadi jangan lengah. Milim menjawab, baiklah Rimuru, serahkan saja dia kepadaku. Setelah rencana itu diputuskan, Rimuru kemudian berniat untuk menghabisi Veldwe dengan cepat. Namun ketika Rimuru melihat pertarungan Diablo dengan Veldwe, Rimuru merasa pertarungan itu akan segera berakhir. Karena pada saat itu, situasi telah berbalik. Diablo dengan ganas kini telah mengejar Veldwe hingga tak berdaya. Entah mengapa, Diablo sekarang menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Sedangkan di satu sisi, Veldwe kini terlihat sangat jengkel. Ia juga tak menyangka Rimuru akan kembali dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Dengan datangnya Rimuru, Veldwe merasakan firasat yang sangat buruk. Bahkan Veldwe juga sangat terkejut ketika melihat Diablo yang menjadi lebih kuat. Di sana terlihat Diablo terus menangkis serangan Veldwe dengan senyum tanpa rasa takut. Bahkan saking gilanya, Diablo mampu menangkis pedang kelas Genesis milik Veldwe dengan cakarnya saja. Tebasan demi tebasan, cakaran demi cakaran pun terus berbenturan satu sama lain. Sejujurnya, tidak mungkin bagi seseorang mampu beradu serangan dengan senjata kelas Genesis. Karena pada dasarnya, senjata kelas Genesis adalah senjata terkuat yang hanya bisa diimbangi dengan kelas yang sama. Siapapun yang berani menantang pengguna senjata kelas Genesis, dia pasti akan hancur menjadi debu dalam sekejap. Namun anehnya, itu tidak berlaku bagi Diablo. Diablo bahkan mampu menahan tebasan pamungkas yang dilepaskan Veldwe dengan sangat mudah. Diablo tertawa dan berkata, apa yang membuatmu terkejut, Veldwe? Veldwe dengan kesal menjawab, bagaimana mungkin kau bisa sekuat ini, dasar bajingan? Diablo dengan santai menjawab, aku hanya menggunakan energi Eternal seperti yang kau duga sebelumnya. Apa ada masalah dengan itu, Veldwe? Veldwe merinding dan berkata, itu tidak mungkin.
Energi Turnul adalah kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan dunia, jadi tidak mungkin bagi seseorang bisa menggunakan energi Turnul dengan kondisi baik-baik saja. Bagi Veldway, satu-satunya tubuh yang bisa menampung energi Turnul mungkin hanyalah tubuh yang diberikan Veldenava ini. Tapi bagaimana mungkin tubuh Diablo yang gak jelas itu malah mampu menampung energi Turnul yang sangat destruktif? Namun kenyataannya sungguh kejam. Diablo kini telah menyempurnakan penggunaan energi Turnul dengan sangat menakutkan. Dan alasan Diablo bisa melakukan itu adalah karena sel Rimuru sama yang diberikan oleh Rimuru sebelumnya. Sel Rimuru ini mengandung kekuatan Infinite Regeneration. Kecepatan regenerasinya melebihi kecepatan kehancuran yang disebabkan oleh energi Turnul. Dalam hati Diablo berkata, seperti yang diharapkan dari Rimuru sama. Rimuru sama telah mempercayakan tubuh baru yang luar biasa ini kepadaku untuk mengendalikan energi Turnul yang sangat berbahaya. Tapi sejujurnya, ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar dari pola pikir Diablo. Padahal Rimuru hanya berniat menyembuhkan luka Diablo dengan sel miliknya. Rimuru tidak pernah berniat menyuruh Diablo melakukan hal yang begitu sembrono seperti mengendalikan energi Turnul dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, Veldway mulai menyadari betapa berbahayanya sosok Diablo. Itu karena Diablo terus belajar dan berkembang selama pertarungan ini. Kekuatan dan teknik bertarungnya juga sangat sempurna. Bahkan ketika pedang Veldway berhasil mengiris bahu Diablo, Diablo langsung pulih seketika. Dan tentunya, semua itu berkat sel Rimuru sama yang memiliki kemampuan Infinite Regeneration. Dan berkat hal itu, senjata kelas Genesis yang digunakan Veldway sama sekali tidak akan berguna. Dengan kata lain, kekuatan senjata kelas Genesis berkurang menjadi 0 dalam sekejap. Meskipun Veldway unggul dalam hal eksistensi poin, namun Diablo memiliki kemampuan bertempur yang jauh lebih unggul. Dalam situasi ini, Veldway merasa bahwa dirinya mulai terpojok. Jika situasi terus seperti ini, kekalahan tidak bisa dihindari. Veldway pun mulai mengeluh kenapa Vega belum juga kembali. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana mungkin kau mengalami masalah di tempat seperti labirin Ramirez? Mendengar keluhan Veldway, Diablo mencibir dengan berkata, apa yang kau maksud itu si Vega idiot itu? Jika maksudmu dia, aku sudah mengurusnya sejak lama. Dia sudah hilang dari dunia ini. Mendengar itu, Veldway pun tak percaya jika Vega yang rakus akan kekuatan itu dapat dikalahkan. Dan tentunya, Veldway pun jadi semakin frustasi dan dibuat tak berdaya di hadapan Diablo. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。